Essa do
Tes 1 2. Tes 1 2. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita pada Rabu ini 17 Januari 2024 kembali kita ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu, dan yang sudah hadir kami ucapkan selamat kita menikmati ibadah ini, dan bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, Tuhan memberkati. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah. Kita bagi berdiri, lingkupi. Beribadah pada baik-Mu Tuhan. Inilah kami membawa tubuh, jiwa, roh kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Kami datang dengan iman bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli kepada kami dan sanggup mencukupi kebutuhan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami yang hadir, baik hamba
hambamu yang bawa puji-pujian dan pemberitaan firman-Mu. Musik singer, semua kami yang ambil bagian dan yang beribadah, juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, turunlah urapan-Mu atas kami sekalian. Kami thanking usir segala kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau semua hanya pergi keluar dari ruangan, dari hati pikiran kami. Biarlah roh Allah memenuhi kami dengan kasih-Nya, damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Curahan Roh Kudus. Bukanlah
terbang naik. Bertemu dengan Tuhan Yesus mempelai dia surga, kita terbang naik. El Saleh. Kita pakai berdiri.
berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah pujian kami yang kami naikkan untuk keagungan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah, bukakanlah firman-Mu bagi kami, sehingga tidak ada yang termeterai, tertutup, tapi terbuka oleh Roh-Mu yang kudus. Kalau firman sudah dibuka, pintu-pintu akan terbuka bagi kami. Pintu keselamatan, pintu berkat, pertolongan akan terbuka bagi kami sekalian. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan, di bawah waktunya kita membuka kitab suci, Injil keselamatan. Kita belajar kitab Wahyu, sekarang memasuki Wahyu 17 ayat 6 sampai 8. Wahyu 17 ayat 6 sampai 8, yaitu rahasia perempuan atau Babel, ya, dan rahasia binatang yang memikulnya, ya. Rahasia perempuan atau Babel dan rahasia binatang yang memikulnya. Ya, silakan. Wahyu 17 ayat 6 sampai 8. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada." Ya, telah ada, namun, ulangi dulu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi kita belajar dulu mengenai rahasia perempuan atau Babel, ya, rahasia binatang yang memikulnya, ya. Ya, semoga kita bisa mendapat kemurahan, kita bisa mengerti kitab suci, khususnya kitab Wahyu pasal yang ke-17, ya, di mana kita sudah belajar tentang Babel, ya. Babel didirikan oleh Nimrod setelah terjadi air bah, di mana Tuhan sudah berjanji tidak akan ada lagi air bah untuk menghukum bumi. Tapi Nimrod gak percaya, maka dia membuat menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya nanti kalau terjadi air bah mereka bisa berlindung di menara, atau bahasa Batak itu tukuk, ya, tukuk atau menara yang puncaknya sampai ke langit, mereka merasa aman. Tapi Tuhan kemudian membatalkan rencana itu dengan mengacaukan bahasa seorang dengan yang lain sehingga tidak bisa dimengerti. Ya, kalau umpamanya tukang yang satu
disuruh membawa batu, yang dibawa golok umpamanya. Disuruh bawa makanan, yang dibawa itu batu. Disuruh gantian, ya malah ya ya begitulah, makanya kacau ya bahasa yang seorang dan yang lain tidak dapat dimengerti. Batallah pembangunan Menara Babel dengan mengacaukan bahasa. Mulai dari situlah timbul banyak bahasa. Tadinya bahasa itu satu logatnya satu bahasa. Setelah itu karena tidak dimengerti bahasa yang seorang dengan yang lain, akhirnya mereka berserak. Ya, mulai timbul bahasa, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Simalungun, ada bahasa bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, timbul berbagai-bagai bahasa dan terpencarlah manusia. Terpencar manusia ke seluruh bumi. Kacau. Ya, kacau. Jadi ini adalah Babel. Ya. Tapi dalam kitab Wahyu, Babel itu sudah menjadi tempat persembunyian roh-roh jahat. Tempat tinggalnya roh-roh jahat yang membuat nanti manusia menjadi jahat. Ya, jadi yang digerakkan oleh roh. Kita ini digerakkan oleh roh. Ada roh kita, ya. Ada lagi Roh Kudus. Ya, tapi Babel ini digerakkan oleh roh. Roh Babel, roh kekacauan, roh setan-setan. Ya, dimulai dari Menara Babel sampai kitab Wahyu. Ya, sampai kitab Wahyu, mana Babel ini disebut menjadi ibu. Ya, boleh Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, ibu dari kekejian bumi. Ya, kalau ada ibu pasti ada anak-anaknya. Itulah orang-orang yang melakukan kekejian. Kekejian dalam hidup. Ya. Tapi kita juga punya ibu. Kalau Babel itu ibu dari segala kenajisan, kita juga punya ibu dari segala kekudusan. Itulah Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kita. Ya, mari. Wahyu, ya, Galati pasal 4 ayat 26. Galati 4 ayat yang 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Iya. Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Merdeka itu tidak menjadi budak, tidak menjadi hamba dosa, tidak terikat sama dosa. Ya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka, bebas dari dosa, tidak terikat, dan ialah
ibu kita. Jadi ibu kita apa? Siapa ibu kita? Yerusalem surga. Ya. Jadi ada dua ibu. Ibu yang pertama tadi apa itu? Babel. Ibu dari segala kenajisan. Baru yang kedua Yerusalem. Ya. Perempuan merdeka ialah ibu kita. Ibu itu erat hubungannya dengan yang melahirkan. Setiap anak ada ibunya. Siapa ibunya? Yang melahirkan. Ya, yang melahirkan. Jadi kita ini lahir dari Yerusalem. Amin. Lahir dari Yerusalem, ibu kita. Maka tabiat karakter Yerusalem itu ada, yaitu kota damai sejahtera. Yerusalem artinya didasarkan pada damai, yaitu kota damai sejahtera. Apa artinya Yerusalem? Kota damai sejahtera. Bukan Yerusalem yang sekarang yang sedang konflik diperebutkan oleh banyak agama. Diperebutkan. Banyak memperebutkan. Ya, tapi kita mengatakan rebutlah hidup yang kekal. Apa yang kita rebut? Hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di Yerusalem. Ada di Yerusalem. Satu kota damai, kota yang didasarkan pada damai. Ya, betul hati damai. Ya, tidak ada apa-apa. Yerusalem yang sekarang itu Yerusalem yang lahiriah, yang di bumi. Tapi Yerusalem yang kita tuju bukan Yerusalem yang sekarang, tapi Yerusalem baru. Ada Yerusalem yang lama di bumi, ada Yerusalem yang baru. Itulah yang kita tuju. Itulah ibu kita. Jadi kita sedang berjalan menuju kota Yerusalem. Ke Sion, sama dengan Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Ku jalan ke Sion, ke kota kediaman Allah. Itu Sion atau Yerusalem. Kota disebut juga kota Daud. Kota apa? Daud. Walaupun Daud memang boleh dikatakan ada kekurangannya, ada dosanya. Ya. Tapi Tuhan mengampuni Daud. Karena dia mau meninggalkan dosa dan tidak mengulangi. Itu artinya bertobat. Bertobat itu artinya tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Ya, dosa itu, ya dosa Daud itu termasuk besar sebenarnya. Tapi dia mengaku walaupun setelah disadarkan. Memang dia sembunyikan itu. Tapi setelah Nabi Nathan datang memperingatkan dia berpuasa, dia berguling-guling, dia tinggalkan dosa. Ya, makanya disebut Kristus anak Daud.
Kristus anak Daud. Memang Daud itu merebut Yerusalem itu perjuangan. Ya. Makanya disebut kota Daud. Yerusalem itu kota apa? Kota Daud. Ya. Itulah ibu kita. Ya. Ya. Mari. Jadi kita sudah mendengar mengenai binatang yang kita kenal dengan antikris yang akan memerintah di bumi. Ya, antikris atau binatang yang akan memerintah di bumi. Berapa lama? Berapa hari waktu itu? Berapa hari? 1260 hari. Berapa bulan? 40 berapa tahun? 3,5. Ya, tahunnya disebut, bulannya disebut, harinya disebut. Ini masa pemerintahan antikris. Sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita pada masa itu ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam masa perlindungan Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia melindungi kita. Makanya disebut aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi dilindungi. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Ya saja kalau ada ayam baru menetas, kemudian anak-anaknya, kalau dia terancam, langsung induknya itu mengembangkan sayapnya. Ya, anak-anaknya masuk, aman dia. Dan induknya juga kalau dia kejar itu. Ya. Bahkan manusia pun dikejar. Pernah saudara dikejar ayam yang sedang beranak? Manusia pun takut kan? Takut sama langsung anak-anaknya tuh di situ dia berlindung, aman dalam lindungan Tuhan. Jadi rasa aman ini harus kita miliki, termasuk pada zaman masa antikris. Aman. Zaman antikris itu ya kita belum ke surga, tapi ada dalam perlindungan. Ya, dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi Mazmur 91 itu kegenapannya di situ. Mazmur berapa? 91 itu. Itu aman. Ya. Betul-betul aman. Kalau Tuhan yang melindungi, tidak akan ada orang berani. Siapa berani melawan Tuhan? Ada orang berani melawan Tuhan? Nah, ada orang berani melawan Tuhan. Memusuhi Tuhan itu terlalu besar resiko.
termasuk memusuhi anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Umat Tuhan itu jangan dibenci, jangan dimusuhi. Ya. Kita ini dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi dari bahaya, dipelihara. Apa yang kita perlukan dicukupi. Ya, dicukupi. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, jadi awal mulanya Babel kita sudah pernah baca. Tadi udah baca Kejadian 10:10. Udah? Belum? Ya. Ini awal. Kalau ada awal, ada akhir. Perhatikan. Kejadian 10 Ayat 10. ayat 10. Mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Siniar. Semua di tanah Siniar. Siniar itu Babel. Siniar itu apa? Babel. Itu Nimrod. Nimrod. Seorang yang gagah, perkasa, hebat. Tapi salah. Padahal Tuhan berkata, tidak akan ada lagi air bah. Gak percaya dia pada Tuhan. Gak percaya. Maka dia buatlah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya. Tuhan berkata tidak ada rencana orang ini tidak jadi. Supaya jangan jadi rencananya, batalkan. Dengan mengacaukan bahasa. Ya. Kalau tukang minta keneknya, minta kopi, ya, dibawa batu. Tukangnya satu minta batu untuk dipasang, yang dikasih golok. Ya begitu. Ya. Akhirnya terjadilah perselisihan, kacau. Kacau. Mulailah dari situ Tuhan serahkan manusia di seluruh dunia. Bagaimana jadinya? Menyeberang laut, menyeberang padang gurun, menyeberang laut, sudah manusia sudah bisa bikin kapal kan? Bisa. Ya. Bisa berserak semua ke seluruh dunia. Mulai adanya bahasa di situ. Bahasa apapun tercipta di situ. Ya, di Babel. Ya, Babel. Yang disebut tadi ya dalam Kejadian 10:10 ya. Kemudian disebut terakhir kali tadi Kejadian berapa? Kitab apa tadi? Yang terakhir? Wahyu 18 ayat 21. Sebut terakhir kali, ya. Jadi ada 290 kali disebut dalam Alkitab. Ya, kata Babel. Ya. Kita punya ibu tadi Yerusalem, ya. Itulah Yerusalem baru, tempat kita untuk selama-lamanya. Dan penghuni, ya, penghuni daripada ya sorga atau Yerusalem ini disebut adalah
orang-orang yang pertama, ya, orang-orang yang sempurna. Orang-orang apa? Sempurna. Ya, orang-orang yang sempurna, yang tidak ada cacat salah. Ini orang-orang yang masuk surga yang pertama. Kita kenal tanpa mengalami kematian, yaitu Henok. Dan siapa? Henok dan Elia. Ya, Henok dan Elia. Ini penghuni Yerusalem, ibu kita. Ya. Henok, Elia, yang kedua yaitu Musa dan Tuhan Yesus, tapi lewat proses kematian. Lewat apa? Kematian. Henok kan manusia pertama yang terangkat hidup-hidup. Baru yang kedua siapa yang terangkat hidup tanpa mengalami kematian? Elia. Baru melalui proses kematian yaitu Musa. Siapa? Musa. Musa itu memang mati dia. Tapi hari ketiga dia bangkit. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, siapa yang hadir? Musa dan Elia. Itu bukti bahwa Musa itu hidup. Bukan dalam keadaan roh. Kalau yang lain itu dalam keadaan roh sekarang. Bisa nanti. Orang mati dalam Tuhan dalam keadaan roh di surga. Nanti setelah bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh, akan ada kebangkitan. Yang mati dalam Tuhan itu bangkit. Ya, bangkit. Yang hidup di ubah. Bangkit. Jadi kalau dilihat dari sini, roh dengan tubuh kebangkitan. Roh dengan tubuh kebangkitan. Katakanlah orang tua kita, saudara kita, famili kita, anak kita, cucu kita sedang mati. Tubuhnya mati, tapi rohnya di surga. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu di mana tuh rohnya? Di surga. Enak nggak di surga kira-kira? Enak. Enak nggak di surga? Lah enak lah. Ya. Enak. Ya. Tapi tadi ada juga yang dalam bentuk tubuh. Ada di surga dalam bentuk tubuh. Ya. Tadi siapa yang dalam bentuk tubuh tadi? Siapa? Henok. Terus Elia, terus Musa. Musa itu memang mati disebut. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Buktinya mana? Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa dan Elia hadir. Bukan dalam bentuk roh, bukan. Bukan dalam bentuk roh. Tapi dalam tubuh. Dalam tubuh. Nah itulah Musa dan Elia. Ya. Nah, saudara lihat.
supaya ada pengetahuan kita. Ya. Apakah nanti kita bisa melihat malaikat? Ini satu pertanyaan. Apakah kita bisa melihat malaikat? Kalau malaikat itu kan roh ya. Malaikat itu roh. Apakah bisa dilihat malaikat? Oh bisa. Nah, buktinya ya. Ya. Waktu ya sebentar. Siapa yang buka matanya? Elisa. Ya, coba ya, Elisa. Jadi Elisa bisa melihat bala tentara surga, malaikat itu, tapi bisa dilihat. Coba kitab apa itu? Kitab 2 Raja ada berapa itu? Coba bantu saya. Bukalah matanya. Ada tuh, ya. Ternyata di situ banyak malaikat Tuhan menjaga. Ya, ketemu sudah? Gampang sekarang ya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang 17. Ya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, ya, supaya ia melihat. Hambanya Elisa ini, Elisa dia bisa lihat. Ya, bisa melihat banyak malaikat melindungi, menjaga. Ya, bisa melihat. Tapi hambanya ini nggak bisa melihat. Dimohon supaya matanya bisa melihat. Ulangi, perhatikan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Iya. Ada apa? Kuda, ya, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini menjaga Nabi Elisa. Makanya Elisa nggak takut dia. Ya, nggak takut dia, karena ada yang menjaga dia. Ya. Dan hambanya pun dibuka matanya, lihat, iya ya, ternyata kita ini ada yang menjaga, ya, ada yang menjaga. Dan ini membuat, ya, Nabi dan hambanya ini tenang, ya, tenang. Walaupun ada musuh, ya, tentara Aram ya, musuhnya ya, Aram kan, tentara tuh begitu banyak, ya, mau menyerang ini Nabi Tuhan ini, ya. Tapi Nabi melihat bahwa ada yang menjaga. Hambanya tidak bisa melihat, tapi dia berdoa, bukakan matanya. Tuh dibuka, iya. Ternyata ada malaikat Tuhan yang menjaga. Alkitab mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan. Di mana ini itu? Coba ya, malaikat Tuhan berkemah sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Ya. Ya, ketemu. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, ulangi. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya. Meluputkan artinya menyelamatkan. Ya, malaikat Tuhan itu berkemah
sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Jadi mereka itu hadir, hadir ya untuk menyelamatkan, meluputkan. Kenapa? Karena dunia ini penuh bahaya. Paulus berkata, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di kota, bahaya di luar kota. Jadi di mana ada bahaya itu? Di semua tempat ada bahaya. Bahaya di mana? Di padang gurun ada bahaya. Di kota ada bahaya. Ya, coba. Kenapa itu? Di mana? Nah, ayatnya mana itu? Ya, barusan. Bahaya di padang gurun, bahaya di kota, di mana-mana ada bahaya. Tapi karena Tuhan menjaga, tidak perlu takut. Ya, nah, tidak perlu takut. Ya. Alkitab mengatakan penjagamu tidak tertidur, tidak terlelap. Ya, udah ketemu? Coba. Jadi jangan dikira tidak ada bahaya. Mana tuh? Sebutkan 11 ayat 26. Ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Ya. Bahaya apa? Banjir. Terus Dan bahaya penyamun. bahaya penyamun, Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. bahaya dari orang-orang Yahudi, Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. ya dari orang-orang bukan Yahudi itu bahaya. Terus Bahaya di kota. bahaya di kota, Bahaya di padang gurun. bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Terus Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. ya, jadi dimanapun manusia ada apa? Bahaya. Karena ada bahaya, maka dibutuhkan namanya perlindungan. Dibutuhkan apa? Perlindungan. Ya, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah melindungi engkau. Yang menaung kita, melindungi kita adalah Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Ada rasa aman. Walau kita berjalan sendiri, tidur sendiri, bekerja sendiri, ya, tidak perlu takut. Manusia itu pasti ada takut. Kapan manusia ada takut? Mulai manusia jatuh dalam dosa. Tadinya tidak ada ketakutan pada manusia. Manusia diciptakan bukan untuk takut. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mulailah manusia ada rasa takut. Takut mati, takut ini, takut. Ya, takut. Ya, makanya dalam Alkitab itu ada banyak kata jangan takut. Ya, ada banyak kata jangan takut. Jadi waktu ibu-ibu sendiri tidak perlu takut. Amin. Amin. Kenapa? Sebab malaikat Tuhan itu berkemah menjaga kita. Malaikat Tuhan berkemah sekitar orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Itu pengalaman. Pengalaman Nabi bisa melihat malaikat. Ya. Bisa melihat malaikat. Maka dia bisa tenang. Nah, kita belum bisa melihat malaikat. Ya. Padahal malaikat itu diciptakan untuk melindungi manusia. Amin. Jadi mana lebih tinggi, malaikat atau saudara? Ya? Mana lebih tinggi, saudara? Ya, yang menjaga atau yang dijaga? Yang dijaga. Ya, yang dijagalah. Tuhan ciptakan malaikat itu untuk menjaga kita. Bukan kita yang menjaga malaikat. Salah tuh. Tuhan yang menjaga kita. Ya.
Jadi sekarang di sini ada malaikat. Tidak perlu takut. Waktu sendiri, waktu bekerja, berjalan, ada malaikat. Makanya malaikat itu gak bisa dihitung sama manusia. Ya, malaikat itu roh yang diciptakan untuk melayani manusia yang harus selamat, supaya selamat di setiap mara bahaya. Kalau tidak ada bahaya di dunia ini, tidak perlu ada yang menjaga, yang melindungi, ya. Tapi karena ada bahaya, maka dibutuhkan namanya yang melindungi, yang menjaga kita, ya. Nah, saudara, ya. Jadi kita di dunia ini, ya, harus menyadari, ya, bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, ya, penjagaan Tuhan. Ya. Ya. Dia menjaga kita sama seperti biji matanya. Seperti apa? Biji mata. Ini bola mata ini. Ada yang mengatakan, jagaku seperti biji mata. Supaya kan mata ini pelindungnya banyak. Kelopak mata, bulu mata, alis mata. Ya, Tuhan buat sedemikian rupa, ya, supaya mata kita jangan pedih. Pernah saudara pedih mata? Apalagi masuk bedah, ya, aduh, ditiup. Aduh, belum dapat rasakan ini, tiup. Gak ada pakai air, ya, sampai keluar, sampai tidak ada yang mengganjal, sampai mata itu tidak ada yang membahayakan. Kita usahakan. Begitu juga Tuhan kepada kita. Dia berusaha kalau ada yang mengganggu, yang membuat hidup saudara merasa tidak aman, dia pasti singkirkan, ya. Itulah kebaikan Tuhan, ya. Sebagai Yerusalem, kita sebagai Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan, ya, yang membuat kita rasa aman. Boleh ayat terakhir saja, Mazmur 91, ya. Ayat terakhir tadi. Mazmur 91. Boleh ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, Allahku yang ku percayai. Lompat saja ayatnya 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Ya, perteduhan, perlindungan terus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ya, jadi diperintahkan malaikat-malaikat Tuhan di segala jalan kita. Perhatikan terus. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, ular naga. Berarti ada ular naga, ya. Coba duduk lagi. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Hebat sekali anak Tuhan, ya. Nah, singa dan ular tedung akan kau langkahi, lompati. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, Tuhan itu akan meluputkan atau menyelamatkan, akan membentengi atau memagari, ya, sebab kita mengenal namanya. Siapa namanya?
Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Terus dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada dia. Tuhan perlihatkan keselamatan yang daripada. Ya, nah itulah janji-janji Tuhan bagi Yerusalem. Ya, bagi anak-anak Tuhan, di mana Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari kita akan masuk pada perjamuan suci. Sembunyikanlah daku. Kita berdoa sejenak. Kami berdoa Tuhan, bubuhkanlah berkat-Mu, urapan kuasa-Mu pada perjamuan suci ini. Supaya setiap kami yang makan dan minum dari perjamuan suci ini mendapat kesembuhan, kekuatan, kebangkitan. Itulah manfaat perjamuan suci. Kami akan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Dosa
makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Mari kita pakai berdiri. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan doa saya, burung nazar ku terbang jauh ke negeri kekal. Sembunyikan. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan doa saya, burung nazar ku terbang jauh ke negeri seberang. Ku terbang jauh ke negeri seberang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau bersyukur. Kita mau menyembah Tuhan buat janji yang manis, yang akan melindungi kita, menjaga kita seperti biji mata.
aman dalam lindungan Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak menimpamu. Sebab Tuhan sudah kau buat menjadi perlindunganmu. Yang menjaga kita adalah Tuhan. Malaikat-malaikatnya menjaga kita di semua jalan kita, supaya aman hidup kita selama di dunia ini. Diutusnya malaikat-malaikat menjaga kita, sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kita. Kami menyembah Engkau Tuhan, buat perlindungan-Mu, janji yang indah bagi kami, manusia yang berdosa seperti kami, yang banyak kekurangan, mendapat janji yang mulia, yang indah dari Tuhan. Keselamatan, hidup kekal, perlindungan Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala rasa takut, cemas hilang hari ini. Kau beri kepada kami damai dan berani melangkah maju bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami sampai pada kesudahan alam, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Itulah janji-Mu. Engkau berkata, aku menyertai kamu, menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu bagi kami. Hati kami pun merasa sukacita, damai yang dari Tuhan. Terima kasih, ketika kami bekerja, kami tidak sendiri. Engkau akan mengajari kami Tuhan, memberi kepada kami petunjuk, supaya kami jangan gagal. Kami berhasil baik dalam hal yang rohani, yang jasmani, berhasil bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ku pergi. Ya, kita jalan kasihkan persembahan. Orang saleh naik semua, kapan kesulitan.
dan persembahan saudara Tuhan membalas berlipat kali ganda. Ya, mudah-mudahan hari Sabtu ibadah umum kembali seperti biasa di sini 7.30, di Permata itu 10.30. Selasa kita doa, minggu depan kita ada pendalaman kita. Kita pakai berdiri, kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, Tante Ance, Ibu Lydia, Mama dari Lydia, ya, Opo Romando yang perempuan, Samuel Rizky, Ibu Diana, Bapak Paulus, Helsa anak dari Hilna, Bapak Fani, Ibu Roma. Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat, yang sedang sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, pulihkan keadaan mereka, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat Tante Ance, Ibu Ance, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Opo Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga buat Samuel Rizky, bilur-bilurnya yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Diana juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Bapak Paulus, Tuhan, bilur-bilurmu menyembuhkan engkau. Ibu Helsa juga, Helsa anak dari Pilna, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bapaknya Fani juga si Hombing, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Roma juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Biarlah engkau mengalami mujizat dan kesembuhan yang tidak disebut namanya, namun mereka memerlukan kesembuhan. Yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hantarkan anak-anakmu pulang tiba dengan selamat, tidak ada yang kurang. Jadikan kami menjadi saksi dan garam dunia. Juga berkati Ibu Susan, anak mantu, cucu usaha dan iman mereka berkati. Juga pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah. Dari Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati berkati, muspika juga berkati. Juga buat kepala desa, lurah berkati, tingkat RW dan RT. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Masyarakat Indonesia kami doakan Tuhan berkati. Begitu juga negara-negara yang konflik, sadarkan para panglima, para raja, presiden, bahwa peperangan hanya membawa penderitaan dan kematian. Terima kasih Tuhan, supaya mereka berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita surgawi. Haleluya. Amin.